Bahan itu kalau kita ngebok mas, misalnya kita ngebok 20, harga 14-an, itu kan sangat kecil. Nah itu resikonya gede, resikonya gede karena dia rata-rata masih lepas HP, fisiknya masih lemah. Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Kadar, kandang Tridara Farm, dan ini kita akan belajar banyak ini dengan senior, dan kebetulan referensinya luar biasa. Mas Kadar, Ya. Kenapa sekarang pedagang semuanya memilih ngumpulkan betina daripada pejantan? Karena kalau saat ini untuk pejantan bibitan itu sangat mahal mas. Kita misalnya ngumpulin harus siap dana besar. Dan sekarang untuk saat ini penjualan kayaknya lagi kenceng di betina bahan indukan. Breedingan. Kalau pejantan dikumpulkan emangnya lakunya lama mas? Ya, kalau kita kan kalau misalnya pejantan kan nunggu pembeli mas. Nunggu pembeli, kalau kita belum ada pembeli ya kita bok. Dan perbandingannya kayaknya saat ini masih larinya ke betina. Nah, kalau ini breeding dan penggemukan ya. Kalau betina breeding, kalau sekarang itu kan pejantan, anggaplah yang digemukkan itu kan rata-rata umur harga 12, 13, 15 kan ya. Iya. Nah, kalau betina harga 15 itu dapat seberapa? Kalau betina 15 ya ini mas, ini bahan-bahan superan kayak gini. Ini 15-an. Nah, kalau indukan juga dapat mas, cuma yang agak kurus. Untuk digemukkan? Untuk digemukkan, itu 15 juga udah dapat. Jadi kalau untuk digemukkan, ketemu mana Mas Kadar? Antara yang pejantan kecil 15 dengan indukan harga 15 untuk digemukkan. Kalau uji coba saya belum sih mas, cuma bayangan saya, hitung-hitungan saya kayaknya lari ke betina. Bagus di betina? Kayaknya saat ini ya. Ketemu kayaknya. Masalahnya kalau pejantan, khususnya yang bagus ya, itu harga 14 paling usia di sekitar 5 bulan atau 4 bulan mas. 5 bulan atau 4 bulan? Iya lepas HP. Dan misalnya dipelihara untuk 4 atau 5 bulan kemudian dia pun kayaknya belum masuk TK. Kalau untuk yang kelas bagus loh ya. Tapi nah untuk penjualan mungkin belum nyampe di 2000, katakanlah 2000 lah katakan. Tapi kalau untuk indukan yang agak kurus itu tapi gambarnya yang bagus. Kalau 4 bulan kayaknya di 2 juta masih tembus lah. Masih tembus ya? Lah. Berarti sebenarnya sekarang lebih efektif teman-teman itu beralih ke betina digemukkan saja. Kalau itu pilihannya bukan breedingan. Iya, itu sih selera masing-masing sih mas. Selera masing-masing. Karena kalau bahan itu kalau kita ngebok mas, misalnya kita ngebok 20, harga 14-an, itu kan sangat kecil. Nah itu resikonya gede, resikonya gede karena dia rata-rata masih lepas HP, fisiknya masih lemah. Dan andaikan karena kita juga sebelum dagang kita juga ngebok, andaikan ada yang 1-2 katakanlah yang kurang sehat atau ada kematian, itu akhirnya sisanya itu modalnya membengkak lagi. Modalnya membengkak? Iya, misalnya harga 15-an lah katakan, 20 ekor. Misalnya mati 2, yang 3 juta itu kan akhirnya ngikut yang masih hidup modalnya. Yang masih hidup itu udah modal bukan lagi 15, ketambahan yang 3 juta itu tadi kan gitu. Harus ditanggung yang itu ya, sisanya. Iya, kalau hitungannya orang ngebuk kan gitu supaya ada fikulasinya ketemu apa enggak di penggemukan kan gitu. Kalau sekarang rata-rata kenapa teman-teman itu lebih apa namanya, lebih cenderung susah cari pejantan untuk digemukkan, dibesarkan? Kemungkinan banyak peminatnya mas, makanya dari kampung juga pun banyak petani yang nimbun mas. Kemarin misalnya ini ya, misalnya hajian kemarin jual bandotan harga 3 juta. Nah duit itu kan kadang kepingin dikembangkan, beli jual 1 kepingin dapat 2, beliinlah 2. Makanya sekarang di pasaran agak kelangkaan bibitan jantan dan adanya pun mahal. Mahal gitu. Ini alasannya, jadi ini pedagang tidak berani atau tidak mau menampung pejantan. Ya itu alasannya karena modal cukup gede, lumayan gede, terus resikonya pun gede.
Dan kalau belum ada pesanan agak ogah-ogahan untuk nampung ngumpulin gitu loh. Dijual juga nggak enak di pedagang ya. Iya. Nah kalau betina Mas, kalau betina kita ngumpulin kayak gini, andai ya alhamdulillah selama ini banyak permintaan kayak gini Mas. Alhamdulillah. Nah, lokal maupun luar daerah ya. Lokal maupun luar daerah. Nah misalnya belum ada pembeli pun kita kumpulin karena kita punya bandot. Bila ada yang birahi pun kita kawinin dan kita pelihara sendiri. Kita kan ada kandang breeding sana. Di sana. Itu sudah kapasitas berapa ekor sih Mas kalau breedingan? Malah nggak ngitung Mas tuh berapa. Nah yang bagus-bagus yang dere seberapa Mas? Bagus-bagus yang mana? Gambaran bagus. Nah ini bagus Mas, ini gambaran bagus-bagus ini Mas. Ini ya? Ini udah pilihan. Ini udah pilihan? Selain induan ini kan kemarin dapat dari orang tani nih Mas. Kita campurin aja. Ini udah pilihan Mas, ini pesanan dari Jawa ini. Harga berapa? Ini 15-an. 15-an? 15-an kirim ke Jawa. Dere atau udah indukan? Belum, ini darah siap kawin. Oh, nah, yang kan siap kawin. Ini super nih. Yang super ini 15 aja ya, cukup ya. Kalau tinggi badan berapa ini? Ini di kisaran 60 sampai 65, Mas. 60 65. Iya. Kalau yang apa namanya? Kalau yang 15 tapi sudah jadi indukan, bentuknya kayak apa? Nah, ini Mas, ini. Oh, yang ini ya. Terus ini Mas ada juga. Nah. Ini induan laktasi. Nah, ini. Ini ya? Ini harga 16, Mas. Oh, ini harga 16 ini. Ini yang putih ini 16, ini 15. Oh, ini tinggi badan ada 75 ini ya? 70 kali ya, Mas ya. 70 ya? Kurang lebih lah, ya lebihnya nggak banyak lah. 7 lebih itu. Harga 16 aja bagusnya kayak gini nih. Cuma kan kurus, Mas. Cuman kurus aja persoalannya kan? Tapi bagus. Bagus, bahannya bagus itu. Mak kurus. Kalau yang breedingan ini ya yang model kayak gini ya. Ini. Darah-darah ini ya. Ini darah-darah ini termasuk ini kan. Ini Mas, kalau dipilihkan model-model kayak gini untuk di breeding bisa, Mas? Bisa. Lah ini kan pilihan. Ini udah pilihan semua ya. Oh, lah ini pala hitam ini udah semi ya. Udah semi PE itu. Ini udah pilihan semua ini. Udah pilihan semua. Kecuali yang 2 itu tadi. Kecuali cuman itu ya. Yang 2 itu. Itu di sana ada gembel, kalau dicampur gimana? Nggak apa-apa lah Mas. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena cuman nggak lama juga. Nggak lama ya. Nah Mas, kalau gembel dengan kayak gini, cepet mana Mas? Kalau seumpamanya indukan tua lah ya. Indukan tua digemukkan. Kalau cepetnya kayaknya cepet gembel Mas. Cepet gembel? Karena makannya itu lebih rakus. Lebih rakus. Tapi harga jual tingginya tinggi di tinggi di kambing Mas. Tetap tinggi di kambing. Tetap tinggi di kambing. Maksudnya peminatnya di pasar tuh banyak yang kambing. Banyak yang kambing ya. Berarti kalau cepetnya gemuk tetap gembel tapi harganya stabil di Jawa Randu, bagus di Jawa Randu, masih ketemu di Jawa Randu berarti ya? Iya. Nah Mas, kalau umpamanya betina breeding yang bagus-bagus ini ketemu pejantan harga berapa? Maksudnya segede ini ukuran jantan? Untuk di jantan kan siap breeding juga itu. Iya. Harga berapa? Kalau segede-gede ini dengan postur tubuh seperti ini kisaran di 2 juta kayaknya Mas. 2 juta ya? Iya. Ini calon jumbuan semua. Iya, ini calon ya? jumbuan semua ini. Itu bagus-bagus ini gambarannya. Kalau ngumpulin kayak gini dari peternak nggak susah ya Mas? Ya sekarang ya lumayan agak susah sih Mas. Kita kan dari pasar ke pasar Mas, kita pilih-pilih yang masuk kan gitu. Mas, nomor telepon berapa? Oh, 0813 6672 8643. Itu WA telepon. WA dan telepon itu. WA dan telepon. Iya. Paling enak ngubungin Pak Kadar jam berapa yang santai biar nggak sibuk? Habis maghrib. Habis maghrib. Iya. Jadi enak ya? Enak. Telepon dulu atau WA dulu? Bisa langsung telepon, bisa WA pun bisa. Bisa ya? Bisa. Areal pemesanan Mas yang bisa hari ini tercover luar Jawa mana aja? Kita sampai ke Surabaya Mas. Sampai Surabaya? Ini pesanan orang Surabaya nih. Ini? Iya. Semua? Iya. Kalau sampai Jawa Timur 20 ekor bisa dibawain nggak sih? Kalau cuma 20 ekor ya kasihan yang beli Mas, ongkirnya Mas. Enggak, kalau di 2 tempat? Bisa. Bisa ya? Artinya bisa. Ada yang 20, ada yang 30. Iya gitu. bisa. Intinya kan kita kalau ongkir kan hitungnya rate. Maksudnya kalau yang penting entah itu orang 2, entah orang 3, misalnya 20 ya tetap bisa lah. Tetap bisa ya? Bisa, itu kan 60 ekor udah. Sayang ini kan membantu teman-teman yang nyimak ini kan bagus-bagus ini. Dan kualitasnya luar biasa. Kalau memang teman-teman sebenarnya kalau bisa lihat sendiri, datang ke sendiri ini, saya aja share banyak ini.
Ini udah pilihan semua dan sayang tidak teman-teman di luar nggak terbantu kan sayang ini Mas. Saya minta dibantu kalau ada yang nonton kan nanti bisa dipilihkan kayak gini menjadi keuntungan buat breeding kan. Iya. Kalau Jawa Timur ongkos berapa sih Mas? Satu mobil itu 60 ekor? Sana 8 juta Mas. Ke Jawa Timur ya? Iya. Seluruh Jawa Timur itu? Iya. 8 juta ya? Iya 8 juta. Nah kalau seluruh Jawa Tengah? Itu di 6,5 Mas. 6,5 juta? Iya. Kalau Jakarta, Jabodetabek lah? Itu 3,5. 3,5? 3,5. Riau? Kalau Rio itu kisaran di 5 juta Mas. 5 juta. Rio, Jambi? Jambi sama itu kayak. Sama ya? Bengkulu? Kalau Bengkulu tinggal Bengkulunya Mas. Maksudnya Bengkulu Selatan apa Bengkulu Utara. Kalau Bengkulu Utara kayaknya sekitar 4,5 juta. Selatan? Kalau Selatan mungkin di 3 juta boleh lah. Bisa ya? Bengkulu mana lagi? Ya misalnya Bengkulu Kota itu 3,5. Oh Bengkulu Kota. Karena kalau Bengkulu Utara itu lumayan jauh. Udah pernah ngirim ke sana lumayan jauh. Dekat Padang Lampung itu. aja luas ya. Luas, Lampung Tengah aja mungkin. Kalau mungkin. provinsi Bengkulu kan posisinya memanjang Mas. Memanjang gitu kan. Lampung Tengah aja kayak satu provinsi Lampung Jawa Tengah ya luasnya. Iya. Nah, Mas, saya lihat koleksi breeding sih, Mas. Boleh, belakang. Ya. Nah, ini pemirsa kita lihat koleksi breedingnya Pak Kadar, tapi kita kemarin di sisi sebelah sini, kita masuk ke sisi yang sebelah sini. Nah, koleksi burnya ada berapa ekor ini, Pak? Ada 2 untuk pejantannya. Pejantannya 2, betinanya nggak dihitung. Nggak dihitung. Berapa ini? Kalau pesen bagusnya itu sebenarnya bur itu disilang dengan Rambon atau Jawa Randu sih? Kalau saya sih pakai Jawa Randu ini. Jawa Randu juga ada, yang Rambon juga ada. Ada. Hasilnya bagus mana? Kalau untuk di daging? Sama Mas. Sama ya? Cuma kita pilih-pilih, maksudnya pilih-pilih kita upayakan pilih yang telinganya pendek, badannya agak tebal kalau mau disilang di bur. Dan nanti kan peranaannya itu kupingnya pendek, badannya tebal juga, gitu. Tapi kalau yang telinga panjang, tinggi, badannya tipis itu kurang bagus. Kalau ada pemirsa yang minat hasil breedingannya punya Pak Kadar atau dicarikan itu yang bisa harga jantan atau betina sebenarnya Pak? Ya jantan betina asalkan cocok di harga ya bisa aja lah. Kalau jantan ini nggak dijual? Enggak, ini buat monster di kandang lah. Ini bobot 1 kintal berapa? Ini dulu 1 kintal, kalau sekarang belum diuji coba sih. Belum diuji coba. Ini agak susut sih kayaknya. Ini? Kenapa agak susut? Karena waktu gemuk itu buat pacek itu betinanya nggak kuat. Betinanya nggak kuat? Dan dia agak keberatan badan, susah. Gitu. Kalau keberatan betinanya yang nggak mampu. Iya, terus dia juga geraknya kan kurang agresif. Kurang ini agresif. Dulu kontes juara berapa? Ini masuk 4 besar. 4 besar ya? Ada nggak yang koleksinya breedingnya Pak Kadar mau dijual? Belum. Belum. Rencana kan mau kembangin dulu Mas. Makanya kita kan kalau bur ini kita harus betina juga bur, kita harus keluar modal banyak dan kita mungkin modal belum cukup, makanya kita silang dengan Jawa Randu atau Rambon. Kalau anak-anaknya sendiri koleksinya mana anaknya? Ada Mas di sana. Yang jantan boleh nggak sih kalau diminta dipesen? Kalau yang jantan kalau sudah umur bisa. Bisa ya? Nah Mas ini kan ini bisa dibilang Rambon, ini kan nah ini bagus buat disilang sama bur. Ini ya? Oh pala merah kayak gini ya? Iya, kita emang cari pala merah, terus ini kan agak pendek, kaki agak besar, badan juga agak tebal, agak panjang. Nah ini kita silang dengan bur. Dan ini postur mirip juga bur ya? Mirip. Nah kita pilih-pilih kayak gitu. Kalau kita pilih yang koplo, yang kayak semi PE gitu, itu kayaknya ya sebagus sih Mas, tapi masih bagusan ini cepat hasilnya. Bisa Mas, nanti kalau ada yang minat punya pejantan bur minta disilangkan dengan ini, berarti kan cari indukan yang kayak gini. Iya bisa. Bisa ya? Bisa. Harga berapa yang besar-besar segini nih? Kalau saat ini lumayan mahal Mas, itu bisa di atas 2 juta Mas. Ini ya? Iya. Tapi kan sudah pilihan nih. Sudah pilihan. Udah untuk disilang khusus bur ya. Kalau sekarang emang walaupun bukan semi bur, cuma harganya lumayan. Harganya lumayan mahal. Ya. Nah ini kan ini juga ini kan cuma Jawa Randu Super ini. Ini? Oh ini Jawa Randu Super. Iya. Pejantan bur susah nggak naik kayak gini? Kalau kita cara kasih lubang. Kasih lubang? Iya, kita masukin di lubang di kaki belakang kan lebih pendek. Oh dipendekkan betinanya? Kalau enggak ya
Jantannya kita kasih alas, maksudnya kasih papan supaya agak lebih tinggi gitu. Biar Iya, baru nyampe. Kalau ini nggak nyampe. kalau ini termasuk Ini cross. ini cross ya. Ini cross kan gitu. Untuk mengumpulkan cross kalau ada yang pesan itu umpamanya 20 ekor itu berapa bulan sih? Kalau jangka waktu kita belum bisa mastiin Mas, tapi ya tetap diupayain karena sekarang peminatnya banyak sih Mas. Banyak ya? Makanya kalau ada di pasar itu ada yang cross itu udah pedagang berebut. Berebut ya? Mas, kalau pemesanan itu DP berapa sih Mas? 50% Mas. 50%. 50%. Pelunasannya kapan? Ada yang maksudnya barang udah siap, kita video call Mas. Kalau cuma video kita nanti mungkin sana kurang yakin bisalah video kambing teman, kita video call ini. Pak misalnya ini kambingnya kita obrolin, nah ini kita langsung ke kambing video call. Nah biasanya terus pelunasan kambing berangkat. Ada yang minta barang nyampe langsung pelunasan gitu. Ada juga. Ada juga. Bisa juga Bisa juga. Coba lihat ini hasil breeding. Oh ini ya anak-anaknya ya. Nah, ini petrotan Mas. Umur berapa ini kok bagus-bagus? Masih kecil Mas ini. Masih kecil-kecil. Ini kan yang agak kecil itu agak kecenet itu indukannya mati Mas. Begitu melahirkan indukannya sakit. Ada juga ya. Kenapa mati. sebab mati Mas? Nah itu nggak tahu Mas, badannya lemes, pokoknya dia nggak mau nyusui, badannya lemes, akhirnya mati. Ini ada 2 indukan dengan anak dua-dua. Kita dot Mas, kita ambilin susu sisa-sisa yang di kambing lain. Nah, alhamdulillah hidup Mas. Kita taruh sini. Untuk pemula susah nggak sih ngerasain yang kayak gini kalau semuanya ngedot itu? Sebenarnya susah sama nggak susah itu tergantung kitanya Mas. Kalau kitanya hobi, kitanya sayang, nggak susah, enjoy aja. Enjoy aja ya. Kita dari pasar yang kita cari bukan bini. Kita lihat kambing yang didot ini sehat apa enggak. Ya dari. Jadi pulang pasar kadang kita baru berhentiin mobil. Nah, kalau kambing yang suruh nurunin anak kandang lah, saya langsung cek kambing-kambing yang petotan-petotan ini. Takutnya ada yang kurang sehat, cepat penanganan karena masih kecil, fisiknya belum kuat. Oh, gitu. Tapi ya? alhamdulillah sehat-sehat semua ini. Sehat semua ini. Nah ini yang kayak gini kan memang petot itu indukannya ada Mas. Itu kan kambing 22 hari kan udah birahi lagi. Oh kambing ini cepet ya? Itu kalau kita perhatian sebenarnya cepet Mas. Itu kambing itu 22 hari itu ada birahi yang sangat memuncak itu selama 24 jam. Selama 24 jam? Ini jarang diperhatikan oleh pemula. Nah itu jarang diperhatikan oleh pemula. Makanya kita kan upayakan karena kita kan niat breeding, pakan kita beli, diupayakan biar supaya nggak kelamaan, ya kita tetap kita perhatikan. Kita hitung dari pelahiran, nah ini 20 hari mulai kita pantau. Yang bagus cara merangsang gimana untuk cepat birahi? Suntik Mas. Hah? Disuntik. Kalau alamiah? Kalau alamiah kita biasanya kan kita kepar sana Mas. Kalau udah melahirkan anaknya umur 10 hari atau 15 hari kita taruh kepar. Dan biasanya kita taruh satu bandotan. Pejantannya? Iya. Nah ini untuk mendeteksi birahinya si induan. Oh, jadi lebih efektif kita nggak memantau begitu. Kalau kita mau liatin satu-satu kan saya kambing banyak, terus kerjaan juga banyak, kan nggak mungkin. Yang penting kita hitung aja ini sudah 20 hari dari melahirkan. Kita sering kita pantau. Nanti kalau ada bandotan satu di kotak ini, si induan itu udah birahi kan deketin si bandot ini dan bandot ini ribut. Oh gitu ya? Iya. Nah itulah baru kita tarik, kita kawinin nama yang burito. Oh berarti ini keistimewaannya ada koloni ya? Nah itu kita rancang. Yang ini kan buat kambing hamil. Yang di kotak-kotak nah, di kotak-kotak ini nanti kalau udah melahirkan, kira-kira si anak ini udah kuat lari-lari, kita taruh di koloni. Dan di kotak ini kita taruh satu bandotan buat deteksi. Oh, kalau kotakan ini lebar berapa, ke belakang berapa sih? Kalau ke belakang ini 140 Mas. Kalau lebar itu sekitar 80-an. Nah, kalau ketinggian dari lantai kandang? Kalau dari lantai kandang ketinggian sekitar 120. Aman ya? Aman, alhamdulillah. Nggak ada yang loncat kalau birahi? Nggak ada. Pejantan ada nggak yang loncat? Nah, kalau pejantan bisa loncat. Kemarin kan pejantan taruh situ loncat, Mas. Loncat, karena yang di sana itu birahi itu banyak. Adalah 3 atau 4 ekor birahi bersama. Nah itu ada yang loncat. Makanya sekarang yang buat deteksi tak taruh sana. Dan itu yang bandotan yang buri itu kan itu tak lepas. Itu yang satu itu. Coba lihat yang sini. Kalau yang sini ukuran kandang berapa? Kenapa panjang banget? Oh ini ukuran ini kayaknya 100
40, ini sananya kayaknya 3 meter Mas ini Mas. Kenapa dibikin lebar? Ini kan dulu belum bikin ini Mas. Nah, ini buat naruh yang habis melahirkan supaya anaknya bisa bergerak dengan leluasa. Bukan sempit ya. Makanya sekarang buat naruh yang petotan-petotan kayak gini. Ini PE ini. Iya, semi lah, semi PE. Semi. PE. Jantan. Betina. Betina ya? Betina. Tapi kok kayak jantan? Iya. Ganteng malah. Ini anu Mas, kalau itu apa bencong kayaknya. Tapi ganteng banget ini kayak Makanya jantan. Kemaluannya betina, wajahnya jantan. Gitu. Mana gembel ada lagi nggak di sini? Oh, gembelnya kemarin diambil sama orang Batam Mas. Kemarin? Iya. Bisa tapi ngumpulin gembel ya Mas? Bisa. Ah. Bisa. Ini gembel harga berapa kecil segini? Ini jantan Mas itu harga 800. Ini ya, oh, harga 800. Itu kan induannya dibawa orang Batam kemarin. Ini? Iya, anaknya ditinggal. Nah, betina ini? Nah, ini ada anaknya. ini juga ada anaknya, jantan Mas anaknya Mas. Oh, anaknya jantan. Kalau betina gede-gede segini, kalau gembel harga berapa? Kalau ini harga 13 sekarang Mas. Ini ya? Bisa lah ya? Bisa, ganti harga Mas. Ganti harga, kenapa? Ikutin kambing juga? Iya, ikuti kambing. Kalau dulu kayak gini Mas, paling cuma 900, 800. Oh gitu. Nah ini jantan ini? Betina. Oh ini betina. Iya. Oke, Pak Kadar terima kasih ini ya. Oke. Nomor telepon sekali lagi Pak Kadar. Oh, 0813 6672 8643. Oke, terima kasih Pak Kadar. Ya, sama-sama.